27 Mei tahun 2006, Yogyakarta masih terlelap dalam ketenangan pagi. Matahari baru saja memulai harinya, menyinari kota yang damai. Tak ada yang menyangka bahwa hanya dalam hitungan menit, tanah di bawah kaki mereka akan bergetar hebat dan mengubah hidup ratusan ribu orang untuk selamanya. Di pagi yang seharusnya biasa itu, tak ada tanda-tanda bencana. Warga memulai aktivitasnya, sebagian masih tertidur. Sebuah pagi yang akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia. Pukul 05:55 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang dengan kekuatan dahsyat. Getarannya hanya berlangsung selama 57 detik, kurang dari 1 menit, tetapi cukup untuk meruntuhkan ribuan bangunan dan meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Dalam sekejap, suara gemuruh bercampur dengan teriakan ketakutan. Rumah-rumah tradisional yang menjadi ciri khas wilayah itu runtuh menjadi puing, dan debu tebal membubung ke udara, menutupi langit pagi yang cerah. Pusat gempa berada di darat, sangat dekat dengan Kabupaten Bantul, pada kedalaman yang dangkal, hanya sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Kondisi ini membuat guncangannya terasa sangat kuat dan merusak. Gempa ini berasal dari pergerakan sesar opak, sebuah patahan aktif yang membelah wilayah Yogyakarta. Patahan ini sudah lama diketahui keberadaannya, namun tidak ada yang bisa memprediksi kapan ia akan melepaskan energinya dengan cara yang begitu mematikan. Bantul menjadi wilayah yang menanggung dampak paling parah. Dalam sekejap mata, ribuan rumah hancur lebur, rata dengan tanah. Jalanan retak dan terbelah. Kepanikan melanda di mana-mana. Warga yang selamat berlarian keluar rumah, berusaha menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Banyak keluarga yang terjebak di bawah runtuhan bangunan rumah mereka sendiri, tanpa bisa meminta tolong. Suasana pagi itu berubah menjadi medan pertempuran antara hidup dan mati. Pemandangan setelah gempa sungguh memilukan. Ada keluarga yang kehilangan rumah, tempat mereka bernaung. Ada pula yang kehilangan segalanya, termasuk anggota keluarga tercinta. Isak tangis dan teriakan histeris memecah keheningan pasca gempa. Warga dengan tangan kosong berusaha menggali puing-puing, memanggil nama orang-orang yang mereka cintai, berharap masih ada secercah harapan di tengah runtuhan. Setiap sudut jalan menceritakan kisah duka yang berbeda. Data yang terkumpul beberapa hari setelahnya sungguh mengejutkan. Lebih dari 5.700 orang dinyatakan meninggal dunia. Puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka, dari ringan hingga berat. Lebih dari 150.000 rumah hancur total atau rusak parah, membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Angka-angka ini menjadikan gempa Yogyakarta sebagai salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern Indonesia, sebuah tragedi nasional yang dampaknya terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Rumah sakit di seluruh wilayah terdampak langsung kewalahan. Jumlah korban yang datang jauh melebihi kapasitas yang ada. Banyak pasien terpaksa dirawat di lorong, bahkan di halaman rumah sakit dengan peralatan seadanya. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, gelombang bantuan mulai berdatangan. Relawan dari seluruh penjuru Indonesia datang silih berganti, membawa bantuan medis, logistik, dan yang terpenting, tenaga untuk membantu proses evakuasi. Di saat yang bersamaan, sebuah ancaman lain membayangi. Gunung Merapi, yang lokasinya tidak jauh dari pusat gempa, sedang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Erupsi kecil dan awan panas terus terjadi. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat yang sudah dilanda duka. Mereka takut bencana akan datang berganda, dari bawah tanah dan dari puncak gunung. Ketakutan menyelimuti hari-hari pertama pasca gempa, membuat situasi semakin mencekam. Namun, di tengah kehancuran dan ketakutan itu, sebuah kekuatan besar muncul ke permukaan. Semangat gotong royong. Inilah wajah sejati masyarakat Indonesia. Warga yang rumahnya masih berdiri membuka pintu untuk tetangga yang kehilangan tempat tinggal. Dapur-dapur umum didirikan secara spontan. Mereka saling bahu-membahu mencari korban yang masih tertimbun, berbagi makanan dan minuman yang terbatas, serta membangun tenda-tenda darurat sebagai tempat bernaung sementara. Kekuatan kebersamaan ini menjadi pelita di tengah kegelapan. Meskipun fisik mulai pulih, luka batin akibat gempa tidak mudah hilang. Banyak warga, terutama anak-anak, mengalami trauma mendalam.
Mereka menangis ketakutan setiap kali mendengar suara keras atau merasakan getaran kecil, khawatir gempa akan datang lagi. Selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, banyak keluarga yang memilih tidur di tenda darurat di depan rumah mereka yang masih utuh karena terlalu takut untuk berada di dalam ruangan. Malam-malam di pengungsian dipenuhi doa dan harapan. Seiring berjalannya waktu, upaya pemulihan mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa bulan, ribuan rumah mulai dibangun kembali dengan desain yang lebih tahan gempa. Bantuan dari pemerintah pusat, lembaga-lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan sumbangan dari masyarakat seluruh Indonesia terus mengalir deras. Proses rekonstruksi berjalan masif. Perlahan tapi pasti, Yogyakarta mulai bangkit dari keterpurukan, membangun kembali harapan di atas puing-puing duka. Gempa Yogyakarta 2006 menjadi pengingat pahit bahwa bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Namun, dari tragedi inilah kita semua belajar dan melihat kekuatan sejati manusia, kemampuan untuk bangkit, saling menolong, membangun kembali, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Hari ini, Yogyakarta telah pulih, lebih hidup, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tragedi itu kini menjadi bagian dari sejarah, sebuah pelajaran berharga tentang ketangguhan dan harapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang mengingat pelajaran dari peristiwa ini. Sampai jumpa.